Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin ahli Jummah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tidak ada bulan yang dinanti-nantikan dan bulan yang sangat dirindukan oleh para sahabat kecuali datangnya bulan Ramadan. Bahkan Nabi dan para sahabat menginginkan seandainya bisa tiap bulan itu Ramadan semuanya. Berbeda dengan manusia kaum muslimin umumnya, mungkin kedatangan Ramadan itu sesuatu bulan yang sangat memberatkan. Akan terbayang bagaimana lapar dan haus, bagaimana memikirkan anggaran belanja akan naik, pakaian harus bagus, kue-kue harus penuh, sehingga datangnya bulan Ramadan dianggap sebagai bulan yang memberikan beban hidup bagi dirinya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang tidak memikirkan selalu materi, tapi memikirkan keutamaan akhirat, maka bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dirindukan dan dinantikan kedatangannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mengapa sangat dirindukan dan dinantikan kedatangannya? Ini bisa dilihat dari keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Tentu telah banyak para mubalik, para kiai yang menyampaikan bagaimana keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dosa, yang disebut Syahrul Maghfirah, di mana orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah saum
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma imanan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, ibadah saum itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana ibadah saum itu khusus untuk Allah, berbeda dengan ibadah sholat, ibadah zakat, infak, sedekah, haji, umroh dan yang lainnya. Membaca Quran itu semuanya bagi orang yang melakukannya. Itu berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Dalam hadis kursi ini, semua amalan anak cucu Adam itu bagi dirinya, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, saum itu sesungguhnya bagiku, kata Allah. Wa ana azibihi, dan aku yang akan memberi balasan baginya. Wasyamu junnatun, dan saum itu adalah perisai. Hadirin yang berbahagia, ahli Jummah rahimakumullah, saum itu merupakan junnatun, perisai bagi diri kita semua. Dalam bahasa Arab ada junnatun, ada jannatun, ada jinnatun. Dari akar kata yang sama tapi harokatnya berbeda, dan itu mempunyai makna yang berbeda, tapi ada persamaannya. Jin disebut minal jinnati wan nas. Janna artinya tersembunyi, tidak terlihat. Disebut jin karena memang tidak terlihat, karena dia makhluk gaib. Jannatun, surga, itu karena nanti di akhirat, termasuk perkara yang gaib yang belum nampak oleh kasat mata dan indera kita. Junnatun adalah perisai. Dengan perisai maka tubuh kita menjadi tidak terlihat karena terhalang oleh perisai. Nah, saum sebagai perisai karena saum sebagai tameng, perisai dari makhluk yang tidak terlihat, yaitu makhluk setan yang senantiasa menggoda. Orang yang beribadah saum akan dibentengi dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dari mara bahaya, dari maksiat, dari kejahatan dan dosa, terbentengi dari perkara-perkara yang akan membinasakan dirinya. Maka keutamaan ibadah saum yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa supidatis syayatin. Di mana datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dirantai setan-setan, dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat lain disebutkan putihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat, wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah. Mengapa?
Karena kaum yang beriman tidak ada satu amalan yang dapat membukakan pintu surga kecuali amalan-amalan yang soleh. Seiring dengan dibukanya pintu-pintu surga, maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Karena orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah saum tidak pernah tertarik dan tidak pernah untuk melakukan suatu amalan yang membuat dirinya masuk neraka. Jangankan berbuat dosa besar, dosa kecil pun dia takut melakukannya, sehingga dengan sendirinya pintu neraka tertutup bagi orang yang sedang melakukan ibadah saum. Seiring dengan ditutupnya pintu neraka, wasufidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan, karena setan tidak berkutik untuk menggoda orang yang sedang ibadah saum. Itu cendol, itu kopi, kamu usum tiris kieu masih gana nikmat lamun kopi panas jeung bandros, moal kagoda. Tidak akan tergoda orang yang melakukan ibadah saum, sekalipun godaan itu sangat mengganggu. Setan tidak berkutik, seolah-olah dirinya terbelenggu kepada orang-orang yang beriman yang sedang melakukan ibadah saum. Berbeda kepada orang-orang kafir, pintu surga tertutup, pintu neraka dibuka, dan setan berkeliaran. Makanya tidak aneh walaupun bulan Ramadan, orang yang merokok siang-siang, makan di siang hari dan sebagainya, itu adalah setan-setan yang khusus mendekati orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Selain Ramadan mempunyai kelebihan dan keistimewaan sehingga dinantikan dan dirindukan oleh orang-orang yang beriman, terutama dulu para sahabat, juga saum Ramadan karena mempunyai faidah dan manfaat yang begitu besar. Yang pertama, faidah ibadah saum atau manfaat ibadah saum itu karena tajridul iman wa taqwiyatuhu, karena saum memperbaharui keimanan dan ketakwaan kepada Allah sesuai dengan tujuan dari ibadah saum itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Yang kedua, faidah dari ibadah saum itu adalah tahdibun nafsi, mendidik dan melatih diri. Sehingga bulan Ramadan suka disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, karena kita dilatih, dididik, disiplin dalam beribadah maupun dalam hal yang lainnya. Yang ketiga, faidah dari ibadah saum itu adalah kasrus syahwah, mengendalikan nafsu, di mana kita nafsu dikendalikan dari nafsu amarah, dari nafsu lawamah, dari nafsu yang selalu dikuasai oleh setan ke dalam nafsul mutmainah, yaitu nafsu yang diridhoi oleh Allah, yang dikendalikan oleh agama. Yang keempat, faidah dari ibadah saum itu adalah talyinul hawas wal masyair, menghaluskan panca indera dan perasaan. Bagaimana supaya mata tidak berkeliaran, bagaimana melatih pendengaran supaya tidak mendengar yang tidak baik, bagaimana lisan supaya berbicara yang baik, menghaluskan panca indera, wal masyair, dan menghaluskan perasaan supaya banyak kasih sayang kepada orang-orang miskin. Oh begini, lapar teh gening ripuh, ternyata orang miskin
bertahun-tahun dia dilatih hidup penuh dengan kelaparan. Dan yang terakhir, faedah dari ibadah saum itu adalah as-sihiyah, memberikan dampak kesehatan bagi orang yang melakukannya. Sabda Nabi, sumu tasihu, saumlah kalian, pasti kalian akan sehat. Itulah yang mendorong mengapa bulan Ramadan sangat dirindukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Semoga tetap bulan Ramadan ini juga dirindukan oleh kita semua. Semoga bulan Ramadan menjadi bulan yang agung dan penuh berkah, memberi faidah dan keutamaan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Semoga ibadah saum kita yang baru 2 hari ini, ada yang sebagian sudah 3 hari, semoga amal ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesisanya semoga diberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.